Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki salah satu kisah yang penuh luka dalam perjalanan iman Abraham. Kisah tentang Sarai, Hagar, dan Ismail. Mari kita baca Kejadian 16 ayat 8. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Kisah ini bukan sekedar catatan sejarah keluarga para leluhur iman, tetapi cermin hati manusia yang sering kali tergesa-gesa, ingin menolong Allah, dan akhirnya jatuh dalam masalah yang lebih besar. Namun di tengah semua kerumitan itu, kita melihat kasih Allah yang tidak meninggalkan siapapun, bahkan yang dianggap kecil dan tersisih. Mari kita perhatikan beberapa hal. Pertama, ketika manusia mencoba menolong Allah. Janji Allah kepada Abram sangat jelas. Ia akan memiliki keturunan yang besar. Namun waktu berlalu dan Sarai masih belum mengandung. Di tengah penantian panjang, Sarai mulai mengambil jalan sendiri. Ia berkata kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Kejadian 16 ayat 2. Abram mendengarkan perkataan Sarai, dan disinilah kesalahannya. Mereka mencoba mempercepat rencana Allah dengan cara manusia. Dan seperti biasa, ketika manusia berusaha menggantikan hikmat Allah dengan hikmat sendiri, hasilnya adalah kekacauan. Saudara, seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Ketika janji Allah terasa lambat, kita mencari jalan pintas. Namun jalan pintas rohani selalu membawa penyesalan. Iman sejati membutuhkan ketekunan, bukan manipulasi. Kedua, Hagar terluka oleh rencana manusia. Setelah Hagar mengandung, ia memandang rendah nyonyanya, dan Sarai menjadi marah. Perselisihan itu menjadi begitu pahit hingga Hagar akhirnya lari ke padang gurun, sendirian, hamil, terluka, dan tidak punya arah. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika kita berjalan bukan menurut iman, tetapi menurut keinginan sendiri, banyak hati ikut terluka. Bukan hanya kita, tetapi orang di sekitar kita, keluarga, pelayanan, dan mereka yang berada di bawah pengaruh kita. Tetapi justru di padang gurun itu Allah turun tangan. Ketiga, Allah menemukan mereka yang tersesat. Di tengah kesepian padang gurun, firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air. Kejadian 16 ayat 7. Istilah malaikat Tuhan di sini biasanya menunjuk pada penampakan Kristus sebelum inkarnasi yang disebut teofani. Artinya, Kristuslah yang mendatangi Hagar, seorang perempuan asing, hamba yang tersisih dan tidak dianggap. Betapa besar kasih Allah yang mencari mereka yang tidak dicari manusia. Tuhan berkata, Hagar, dari manakah engkau datang? Dan kemanakah engkau pergi? Pertanyaan ini bukan untuk memperoleh informasi, tetapi untuk mengembalikan kesadaran Hagar tentang posisinya dan memanggilnya kembali ke tempat yang benar. Saudara, mungkin kita juga pernah berada di titik padang gurun, kecewa, merasa tidak diperhatikan, merasa disingkirkan, atau tersesat dalam keputusan sendiri. Ingatlah, Tuhan mencari kita, bahkan ketika kita tidak mencari Dia.
Keempat, Allah menolong, menghibur, dan memberi harapan. Tuhan tidak hanya menemukan Hagar, tetapi Ia juga memberinya janji dan arahan. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kejadian 16 ayat 9. Ini adalah panggilan untuk kembali ke jalan yang benar, bukan karena Sarai sempurna, tetapi karena Allah ingin membentuk Hagar melalui proses itu. Lalu Tuhan memberikan janji yang menghibur. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Kejadian 16 ayat 10. Dan tentang anak dalam kandungannya Tuhan berkata, engkau akan menamai dia Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kejadian 16 ayat 11. Ismail berarti Allah mendengar. Allah mendengar tangisan Hagar, dan Ia mendengar tangisan kita. Di tengah kegagalan manusia, Allah tetap menggenapi rencananya dalam kasih. Kelima, Kristus adalah Allah yang melihat dan mendengar. Lalu Hagar menyebut Allah, engkaulah El Roi, Allah yang melihat aku. Kejadian 16 ayat 13. Ini adalah panggilan iman dari seorang perempuan asing yang tersisih. Ia sadar bahwa Allah bukan hanya Tuhan Abraham, tetapi Allah yang dekat, Allah yang melihat luka terdalam manusia. Dan kasih Allah yang melihat Hagar digenapi secara sempurna dalam Kristus. Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Di sumur padang gurun Hagar bertemu Allah yang melihat. Di salib Golgota kita bertemu Allah yang tidak hanya melihat, tetapi juga memikul dosa dan luka kita. Saudaraku, Kejadian 16 menunjukkan bahwa ketika kita mencoba menolong Allah, kita justru menciptakan masalah. Ketika kita tergesa-gesa, orang lain bisa terluka. Ketika kita melarikan diri, Tuhan mencari kita. Ketika kita tersesat, Tuhan memanggil kita kembali. Ketika kita menangis, Tuhan mendengar. Ketika kita tidak terlihat oleh manusia, kita tetap dilihat oleh Allah. Kristus adalah El Roi, Allah yang melihat kita dalam kegagalan, memulihkan kita dalam kasih, dan menuntun kita kembali kepada jalan iman yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang melihat dan mendengar hidup kami. Ketika kami lemah dan tergesa-gesa, tolong kami untuk menunggu waktu-Mu. Ketika kami terluka atau melukai orang lain, pulihkan kami dalam kasih-Mu. Ajar kami untuk percaya pada janji-Mu, bukan pada jalan pintas manusia. Terima kasih karena Engkau selalu mencari kami, bahkan ketika kami tersesat. Dalam nama Yesus, El Roi yang hidup, kami berdoa. Amin.